Hai guys, welcome back ke Trio Kwek Kwek Podcast bersama gue Jonathan, ada Coach Sylvester dan ada Kevin Saili di sini. Wuhu. Oke, Jono seneng banget, langsung aja. kenapa dia ada apa ya? Apa? Ini ada kabar bahagia, justru kita mau langsung terjun nih. Topik pertama, kabar paling bahagia sedunia. Spin Network listing hari ini. Penantian panjang Iya. ya. Mantap Penantian ini, panjang. penantian panjang. Akhirnya project yang ditunggu-tunggu akhirnya listing. Gimana nih guys? Udah listing di BitGet tadi gue lihat, yang udah live Iya. dari tadi siang. Nggak tahu OKX jam berapa ya? Gimana nih? Apa kabar? Coba di-update dong kita di network. Siapa nih? Siapa ya? Ya, Gue dulu. Iya. Jadi gini, ini taking all the funs and jokes aside ya, maksudnya ini gue pengen share satu gambar yang kalau nggak salah kan kemarin tuh gue sempet share ada yang IOU-nya P-Network ya ke kalian kan. Nah ini kan, ini gue share yang IOU-nya nih, yang ini nih guys. Ternyata ini bener IOU-nya P-Network kan. Karena harganya sekarang turun 98% ke 1,1. Waktu itu kan pas Kevin ngomong di harga 90-an berapa ya, Vin ya? Kalau nggak salah ya. Nah ternyata ini bener IOU-nya P-Network. Nah ini agak serius. Maksudnya gue ngomong gini, minggu lalu gue ngomong P-Network tuh yang bagi gue penting untuk kenapa? Untuk supaya kasih kita harapan. Kita harapan akan life changing money atau something yang big lah gitu. Nah, gue baca-baca komen di komen YouTube kita kemarin. Nah, gue lumayan ada ngerti sekarang ada satu cara dari pemain P-Network, yaitu sebelum listing tuh ada yang udah nambang P-Network tuh ada jualan koinnya sendiri gitu. Jualan koinnya via nggak tahu ya, via barter atau via apa, jadi antar sesama orang aja, nggak lewat exchange. Nah itu pun berarti artinya harganya kan liar kan, tergantung kesepakatan kita aja. Nah gue cuman pengen pastiin, apalagi kalau teman-teman baru masuk, baru seneng lihat P-Network misalnya, anggap aja mau beli, itu terserah kalian sepenuhnya. Tapi saat ini udah ada harga yang seragam yang disepakati oleh semua orang di exchange. Artinya kalau mau beli itu pastikan kalian belinya via di harga yang udah disepakati ini gitu. Aku cuman nggak mau ada oknum, anggap aja gitu ya, oknum yang sengaja bikin sesuatu, bikin P-Network ini sangat hype, dijualnya dengan harga jauh di atas harga yang real, yang harga pasaran ini gitu. Karena biar gimana pun aku selalu setuju barang atau koin project yang kalau kita dapat airdrop gratis itu nothing to lose ya. Apalagi yang kayak aku bilang cuman modal tukar waktu, pencet-pencet dikit. Tapi kalau kita harus keluar uang dan ternyata kita belinya jauh di harga pasaran atau nggak sama, itu lain lagi itu. Jangan sampai kayak gitu, teman-teman. Make sure itu aja ya taunya. Itu aja sih dari kalau dari aku. Aku aku stop sharing screen ya. Go. Kevin, gimana Kevin? Ya, sebenarnya kalau untuk aku pribadi, aku bahkan sempat mention lagi sih di YouTubeku sendiri juga ngomongin soal P-Network ini. Pada dasarnya aku hanya mengingatkan aja sih ya, dalam artian benar kata Ko Sylvester ya, dalam artian kita kan lihat P-Network ini komunitasnya di Indonesia lumayan besar, bahkan di luar daripada yang umum ya, kayak kita pada ini bahkan baru tahu P-Network itu mungkin booming lagi sejak kayaknya memasuki 2025 ini ya. Kayak sebelum-sebelumnya 2024, 2023 tuh kayak udah tenggelam banget istilahnya untuk P-Network itu. Tapi kemudian komunitas ini menurutku cukup heboh ya, cukup rame, dan kalau kita lihat dari previous video kita juga yang ngomongin P-Network yang bagaimana menentang kita dan lain sebagainya gitu. Just to be clear teman-teman ya, kita bukan haters gitu loh. I mean, ya kita ngomongin apa adanya karena yang kita khawatirkan itu hype yang di build up-nya itu malah berujung ke orang-orang yang FOMO, tapi dia biasanya di part terakhir. Jadi kalau aku
kembali meremind ya atau merefresh lagi hal yang sama yang aku sampaikan sebelumnya ya seputar kayak let's say ya kayak Docs tahu dong Docs token. Ko Sylvester, mungkin Ko Jonathan juga tahu kan itu dari Telegram free ya kan. Dia mengukur dari seberapa lama kita menggunakan Telegram and then kita dapat Docs token. Let's say kita nggak kebagian nih waktu Docs token itu lagi kasih airdrop gitu. Misalkan kita belum tahu, kita belum ngerti, and then Docs token ceritanya launching gitu loh di exchange. Akan ada orang yang nggak ngerti dan mereka akan beli anyway. Dan itu situasi yang menurutku cukup riskan lah ya. Aku nggak bilang nggak bisa naik gitu, tapi lebih ke arah riskan lah ya, dalam artian kayak sekarang nih P token technically udah launching kayak almost ya satu dunia kayaknya ya, udah penantian panjang ya kan. Bayangin mereka udah tap selama 3 tahun untuk mining and then suddenly akhirnya ya kan, walaupun istilahnya let's say ya mereka punya 1000 token P aja udah gokil banget loh keuntungannya, dan itu free gitu loh. I mean ya walaupun dia nunggu let's say 2 tahun gitu, dia mining 1000 token akhirnya dapat dan sekarang dia bisa jual 1000 token, itu udah oke banget gitu. Nanti kan pertanyaannya adalah pada saat launching ini, let's say teman-teman di Indonesia, gue percaya P token bakal ngalahin misalkan bakal the next apa gitu ya, the next token apa, misalkan the next Solana deh, let's say kayak gitu. Yang global gimana gitu? Ya kan, kita kan nggak punya kita nggak bisa jamin gitu loh, istilahnya di luar daripada Indonesia tidak akan jual token mereka. Nah ketika mereka jual, ya at the end price-nya untuk si P Network sendiri akan sangat riskan lah untuk malah dia drop ya. Itu sih sebenarnya kalau takes dari aku gitu. Dan aku lihat ya seperti yang waktu minggu lalu ditunjukin Ko Jonathan ya, banyak banget token-token airdrop yang begitu listing, and then kayak the next 1 month, the next 2 months, the next 3 months, yang survive itu less than 10% gitu, which is sedikit sekali probabilitasnya. Nah, P Network seberapa solid community ini bisa membantu jaga harganya, itu yang saya nggak tahu. Ya, tapi kemarin dapat info dari viewers malah, katanya P Network ada diinvest nih sama visi-visi besar. Nah, sebenarnya ini saya pengen tanya balik nih ke Coach Jonathan. Kalau Coach Jonathan gimana tuh ya? P Network diinvest sama visi besar. Wah, ini gimana nih? Apakah dia punya vision yang lebih besar lagi dari saat ini? Ya, lanjut kok, gitu. silakan. Iya. Waduh, dioper ke gue lagi. Gue nggak tahu tuh. Actually baru pernah dengar tuh informasi yang itu. Kevin paling jago ngopernya. Iya nih, gawat sih taichinya. Leo Messi nih kalau di sepak bola. digocek. Actually ya, in serious note ya, gue belum dengar lah. Belum dengar soal itu di invest atau apapun. Gimana ya? Baca-baca soal foundersnya, of course mereka punya background yang legit banget gitu kan. Ya mungkin tech-nya juga sebenarnya bagus gitu kan. So gue nggak bisa terlalu ngomongin gitu kan apakah ini tech bakal dipakai terus. I think ujung-ujungnya kan visinya dia ya pasti niatnya mulainya dari niat yang baik ya, which is democratizing, dan ada sebenarnya itu network supaya semua orang bisa berpartisipasi tanpa kayak harus pakai GPU yang besar gitu kan, bisa jadi node, bisa jadi miner, dan ada apa ya, micro payment gitu lah ya, kayak micro payments system gitu. Network itu setelah dibaca-baca. So kalau visinya pasti ya itu suatu masalah yang memang salah satu masalah yang bisa di-solve sama blockchain technology kan. Pada dasarnya pertukaran uang, pertukaran value di dunia sebelum ada teknologi blockchain itu hampir harus pakai third party, kecuali cash, right? So teknologi bertransaksi atau berbarter itu memang yang paling raw dari ras manusia ini, itu pertukaran cash gitu kan. Untuk saat ini kalau nggak cash itu langsung ada third party-nya, ada bank, ada internetnya, pokoknya ada perantaranya lah di antaranya. Nah, si blockchain ini mengadakan ada peer-to-peer network gitu kan. So itu indahnya gitu kan. Memang network itu building upon this filosofi dan ethos itulah gitu. So nothing against that. But gimana ke depannya ya nggak tahu lah gitu. Tapi I think makanya sebenarnya kenapa gue happy itu ya sebenarnya $1 dan gue ngelihat screenshot banyak
orang yang sampai punya 7.000 token lah, 9.000 token lah, itu gila banget gitu kan. Benar. So congratulations buat teman-teman yang dapetin itulah gitu. So Akhirnya membuahkan happy hasil lah ya. betul, happy for you. Kevin berapa? 7 ya? 7. Lumayan lah ya. 70-an. Oh 70. Lumayan lah Kirain ya, 1 juta. sejuta Oh, iya, lumayan lah lumayan. ya. Buat Kevin aja nggak makan-makan. ngapa-ngapain $70, apalagi yang pada niat ya kan. Iya, yang So sampai I think it's marketingnya still jalan, betul. networkingnya. Iya, referralnya banyak. So congratulations buat teman-teman yang akhirnya bisa cash out atau bisa dapetin buahnya lah gitu. Jadi but talking about kayak fact aja ya yang ada di market gitu kan. Facts yang ada di market ya sekarang harga as per now kita lagi ngobrol ini masih di atas $1 gitu kan. Harganya masih $1 satunya. Terus at this point kalau lihat di Bitget itu market cap-nya itu 7,5 billion. Agak Yes. beda sama data yang di CoinGecko kayaknya ya. Tapi kalau FDV-nya itu 119 billion. Iya. Kalau di CoinGecko FDV-nya 10 billion. So, gue nggak tahu yang mana yang benar. Tapi yang jelas kan max supply-nya itu 100 billion ya, kalau nggak salah tokennya. So, 100 billion dikali $1 ya 100 billionan lah. Currently fully diluted valuation-nya. Kalau ngomongin 100 billion DV, itu udah setara apa ya? Gede sih itu. Gede. Gede ya. 100 billion itu setara lebih gede dari BNB bro. BNB sekarang 92 billion, Solana 84. Ya. Wow. So sebenarnya gimana ya menurut gua, I did not expect this high of FDV sebenarnya. So makanya gue kayak lumayan cerita kayaknya isn't it good news gitu buat teman-teman ini, kayak jauh lebih dari yang diekspektasikan gitu. Bahkan lebih tinggi dari BNB kan, which is crazy. Iya. Iya, FDV-nya Binance kalau di CoinGecko sekarang 94 billion. So lebih tinggi FDV-nya. So fully diluted valuation buat teman-teman yang mungkin nggak tahu adalah price dikali maksimum supply-nya. Maksimum supply-nya itu berapa? Dan itu yang berarti kan apa ya? Valuasi sebenarnya gitu lah ya. Sedangkan kalau yang market cap doang itu yang cuman yang token yang beredar gitu. So, I guess final words dari P-Network, kita wrap up aja untuk P-Network ini diskusinya karena banyak yang kita mau ngomongin lagi. Congratulations buat teman-teman. Aku mau nambahin. Oke, Nah, boleh. pertama kita ngomongin FDV bagi teman-teman yang hodl coin. Kalau tadi kan kita ngomong seolah-olah koinnya tuh harganya udah tinggi ya. Kalau kita ngomong udah lebih tinggi dari Solana, udah dari BNB. Nah, ini ada catatan penting di sini. Bukan berarti koinnya nggak bisa naik lagi di saat ini. Kenapa? Karena saat ini koin yang baru keluar itu baru dikit. Jadi kalau kita lihat namanya market cap-nya atau koin yang baru beredar sekarang, market cap-nya baru 6 billion. Atau baru cuma 6% koin yang keluar. Nah, kemungkinan masih bisa naik turun, masih bisa. Karena koinnya baru sedikit yang beredar yang turun. Ini aku nggak bilang koinnya bakal naik, aku nggak bilang, ya aku cuma kasih tahu aja dinamikanya begitu kalau di kripto. Jadi itu pertama. Nah kedua, aku juga pengen kasih, mungkin ini kayaknya kalau dilihat dari launching gini dan juga kayaknya kalau dari aku pribadi sih kedepannya kemungkinan nggak akan bahas P-Network lagi ya, karena udah launching, udah gitu ya. Nah aku cuma pengen kasih sedikit pembelaan lah ya buat komunitas P. Nah, jadi selama ini banyak yang bilang kalau komunitas P itu apa scam gitu ya, halu apa semua. Nah, aku jujur secara pribadi, apalagi dengan kejadian yang dialami kripto minggu ini, menurutku we are not on a high ground. Orang kripto tuh bukan di posisi, bisa di posisi yang agung, posisi yang keren, posisi yang merasa paling suci untuk ngomongin P-Network gitu. Karena apa yang terjadi di kripto itu bisa jauh lebih parah atau jauh lebih menyeramkan scamnya, permainan orang dalamnya dari mungkin scam anggap aja kalau misalnya ada scam di P-Network. Nah mungkin ini yang Jono mau bahas abis ini kan. Ini yang lagi rame gitu. Mungkin nah ini segue yang pas buat masuk ke berikutnya sih.
Itu sih. Gas. Apa tuh? Go, Jo. Apa tuh? Oh gitu. Kirain Kirain sekaligus. udah gas-gas aja tapi nggak tahu apaan tuh. Oke. Yes, ada kasus yang besar banget yang lagi rame banget di Twitter, yaitu kasusnya Libra dan lebih spesifik lagi Kelshare, Kelshare apa ya namanya? Kelshare Ventures atau apa ya? Dan juga slash Meteora gitu lah ya. Pokoknya ada kasus yang super besar di mana ini kayaknya ada sindikat-sindikat yang besar yang ternyata udah selama ini mengekstraksi liquidity dari komunitas Solana melalui hype celebrity launches gitu lah ya, dan bahkan banyak lagi yang lain gitu. Nah, boleh di breakdown nggak nih sekaligus sama Ko Sylvester kayaknya udah Inovasi. udah memakai Why topi me? Coffeezilla-nya dia nih, kayaknya udah investigasi banyak nih. Gimana nih kok? Apa yang terjadi nih? Oke, aku recap dulu ya. Ya. Bahasa yang gampangnya gini. Jadi runutannya itu pas awal cycle crypto yang kali ini itu pertama tuh banyak orang pemain crypto tuh kecewa sama koin-koin serius. Arti koin serius tuh artinya koin yang diinvest sama VC atau sama perusahaan investasi besar. Nah, kenapa? Karena mereka mikirnya ternyata kalau diinvest sama koin investasi besar tuh retail susah untung karena semua koinnya dipegang sama pemain besar, mereka yang atur, mereka yang bisa jualan, mereka yang atur pasarnya, manipulasi. Itu sentimen umumnya itu. Nah, makanya retail tuh pindah mainnya itu ke meme coin gitu. Meme coin artinya ke koin-koin kecil yang launch-nya itu nggak ada uang VC, dari perorangan, bisa launch sendiri, pencet-pencet sendiri di komputer, keluar koin, bisa beli-beli. Bisa kemungkinan mikirnya itu retail tuh kemungkinan saya bisa beli di harga yang sangat rendah, masih market cap rendah. Jadi peluang untuk 1000x, 100.000x masih ada, masih besar. Itu narasi umumnya ya. Aku sangat simplify begitu. Nah, yang terjadi minggu lalu itu membuka mata kita semua gitu ya. Sebenarnya sih gue pribadi gue udah lumayan nangkep sih ya, meskipun gue nggak ada bukti nyata, tapi gue udah lumayan nangkep ini gitu ya. Tapi nanti gue jelasin. Tapi membuka mata kita semua kalau ternyata yang di bayangan retail kalau retail bisa untung besar dari koin-koin meme, yang karena koin meme lebih adil, fair launch, itu ternyata fata morgana, halusinasi. Ya. Kenapa begitu? Karena ketangkep ternyata minggu lalu itu ada seorang developer, pemain besar banget, itu ngaku modusnya dia, caranya dia. Nah, kenapa dia bisa ngaku? Karena dia terpojok. Karena dia tuh bisa jadi musuh seluruh rakyat kripto minggu lalu gitu. Kenapa? Karena dia bantuin Presiden Argentina, namanya Milei gitu ya, untuk launch koin namanya Libra. Nah, koin Libra ini dipromosiin sama Presiden Argentina, habis itu harganya langsung lompat ke $4 miliar atau sekian market cap-nya. Tapi nggak lama, ternyata harganya turun dalam. Kenapa? Ternyata dijualin sama insider atau pemain dalamnya. Siapa insidernya? Ya ini orangnya, namanya Hayden atau perusahaannya Kaiser yang si Jono bilang. Nah, ini kasusnya minggu lalu tuh besarnya itu. Nah, Hayden akhirnya sekarang dia pegang di walletnya Hayden, dia pegang $110 juta nih. Bayangin nggak? Dia pegang $110 juta, tapi dia bilang gue nggak mau pakai ini karena ini gue udah ketahuan sih di sini gitu ya. Kalau gue pakai ini gue diserbu, diancam pembunuhan semua orang. Ya udah gue nggak mau ambilnya ini. Kenapa ya? Dalam bayangan gue ini uang terlalu toksik gitu. Dia udah untung yang lain, dia uang yang lain gitu. Dia nggak butuh uang ini. Gitu. Nah, dia apa aja pengakuan Hayden? Nah, ini menarik. Pertama, Hayden ngaku kalau dia tim dibalik launch koin Melania. Gitu ya. Melania istrinya Donald Trump. Nah, dan dia ngaku kalau di launching Libra dan Melania, dia sniping di awal. Sniping itu artinya
dia pas koinnya baru launching di detik pertama itu dia udah Langsung pakai dihajar. bot untuk beli koin di harga yang sangat murah. Jadi dia dapat koinnya di harga sangat amat murah gitu. Dan dia bilang sebenarnya ini dilakukan oleh semua dev. Bukan cuma saya loh, ini permainan umumnya ini begini gitu. Tapi dia kasih penjelasan kenapa begini. Karena sebenarnya semua developer meme coin tuh kendala sama sniper orang luar. Yang memang tugasnya dia, emang kerjaannya tuh cari semua koin yang setiap mau di launch itu mereka otomatis beli pakai robot ya. Begitu awal dia langsung beli, nggak nyampe 1-2 detik harganya naik dia langsung dump lagi. Efeknya itu kalau kayak gitu project developer awal tuh developer originalnya jadi kesusahan untuk berkembang karena udah kehabisan uangnya udah diambil, udah dicolong sama sniper ini. Makanya solusi mereka ya mereka sniping koin mereka sendiri. Nah ini yang nggak ditahuin oleh publik. Maksudnya publik umum lah ya. Aku pribadi udah tahu ini permainan. Nah, ini nggak diketahui oleh rata-rata pemain umum tuh ini. Orang pikir oh ini aku beli meme coin harganya murah gitu. Kalau teman-teman, kalau Jono sama Kevin ingat ya, mungkin dalam 6 bulan terakhir gue lupa ya ada satu akun X apa yang tulisannya setiap kali mereka kayak akun analytics tuh mereka selalu bilang akun wallet ini untung $5 juta dari beli koin ini di momen-momen pertama loh gitu kan. Terus dia tunjukin nih ini transaksinya. Bayangin kalau lu bisa beli dan hodl gitu. Mereka beli dan hodl setiap naik turun gitu kan mereka hodl. Habis itu jadi kesannya tuh akun yang wallet itu pinter banget gitu. Tapi makanya gue setiap kali baca akun itu ya, gue tahu itu itu tujuan lo apa sih gitu, FOMOin orang gitu. Karena gue yakin dia juga tahu akun yang beli itu akun devnya sendiri. Yang beli dari dalam yang sniping di awal, ditahan di awal, dijual terakhir. Nah, jadi itu realitanya sekarang. Nah, apalagi yang dia ngaku, gue ajak kalian teman-teman nonton clipping pengakuan dia sendiri ya. Jadi ini gue supaya gue nggak salah ngomong, lebih seru kan. Nobar dikit ya. Ini gue kasih langsung, gue udah pilihin nih momennya. Think about from your perspective, like what is going on the inside? Yeah, I think the best one to look at, like from because I know like both money was raised and the most amount of money was made was on Trump. I think that's the best example, just being honest. Because you know that, right? You know that people were able to buy in at 500 million. Yeah. Like people snipe that coin too. You mean? No. Like before it launched at some private dinner, that they gave people special access to buying it. Wow. Yeah. Private dinner. Wow. Wait. Guys, ini pengakuan satu lagi guys. Koin Trump itu ternyata udah dikasih tahu di awal di private dinner, artinya mungkin lingkungannya Eric Trump dan lain-lain. Kalau mereka mau keluarin terus lu mau beli nggak gitu. Ya, ini kalau lu percaya kata-kata dia ya, tapi kalau dilihat dari blockchain analytics-nya dia sih nyambung gitu ya. Dia bukannya so tahu dan nggak ada gunanya dia. Oke, lanjut ya. What? Yeah. Who gave that? Who gave that? But that was what I was told. Like there were people at some sort of crypto event in Washington D.C. If that's, I don't know if that's true, but if that's true, that's I don't. That's what I was told. That's what I was told, by the way. Okay, so give me your point. So your point is with that, though. So my point is with that, and with Trump or any of these big ones, like it is an insider's game. This is an unregulated casino. Like if you're a retail trader thinking you're going to go make millions off of meme coins, you better study your fucking ass off. Like how do you think Pump Fund works? Pump Fund, the coin bonds, people put money in. Insiders know about it first. It rips up, and it's who loses last. That's how it's a game. Every single one of these is a game. There's none of them that aren't games. The only ones that aren't games are ones that have completely died, and a tiny group of people decide to CTO them. So intinya poinnya buat yang nggak nangkep, dia cerita ya dev tuh pengaruhnya besar banget untuk coin meme.
artinya mereka punya biasanya mereka kasih tahu insider yang untung besar tuh ya insider. Poinnya itu sih. Kalau aku tangkap ya. Kayaknya aku kepanjangan, lanjut dulu ke Kevin atau Jono deh. Oh jangan kok, ini seru Hah? sumpah. Eh? Ini seru justru. Kenapa harus jangan? dilanjut ke kita? Enggak. Lanjut Go Ko. ahead. Ko Jonathan Oke, dulu. ya. Oke, tapi ya piggybacking on ini memang ini fakta-faktanya gitu yang udah mulai Yes. satu-satu kebongkar. Sebenarnya udah berasa. So kalau hindsight gitu kan, kita kan orang-orang trench nih. Saya maksudnya. Saya orang-orang trench. So kalau mau secara historical ya di cycle ini aja. Angkatan pertama itu non-pump fund meme coins. Jadi OGs. Bonk itu yang kayak angkatan awal banget, habis itu ada Wave, habis itu ada Popcat. Itu kalau dilihat di contract address-nya, belakangnya bukan pump, berarti bukan dari pump fund. Jadi ada devnya launching, typical dulu lah kayak zaman PP segala macam gitu. Jadi mereka launching, ya meme coin typical lah di punya tokenomics, punya website, terus ada dev gitu kan. Kebanyakan dari Wave sama Popcat, terutama Popcat lah gue tahu, itu memang CTO. CTO artinya apa? Devnya jual semua. Mereka memang ngedam, mereka ngerat, habis itu diambil, di take over sama community, ya udah lanjutlah jadi meme besar. Nah setelah ada angkatan-angkatan ini, pump fund yang kemudian heboh, banyak banget lah tuh, Walk lah, Finiki lah, siapa lah, semua lahir dari pump. Bahkan koin-koin AI juga semua yang ada devnya asli itu juga semuanya launchingnya di pump fund. Tapi pump fund itu punya masalah sniping yang kayak tadi udah dibahas. Snipingnya parah banget dan jago banget, makin ke belakang tuh makin jago snipersnya. Jadi yang kejadian adalah si AI misalnya AI project yang legit nih, yang legit banget, terus dia mau launching metanya tuh di pump fund. Jadi mereka launching lah company AI ini launching di pump fund. Yang kejadian adalah si yang launch ini sendiri nggak punya supply. Jadi bahkan dari pump fund-nya itu udah di-snipe dan dia nggak punya supply akhirnya. Koinnya udah keburu launching, dia udah keburu nge-tweet, tapi dia nggak punya supply-nya dikit banget yang dia bisa dapetin. Ya udah, kalau nggak ada token supply artinya sama aja, walaupun dia devnya, yang punya supply-nya yang kontrol harganya, mereka yang akan pump dump. Jadi waktu dia ngedump, dituduh lah si devnya, wah parah lu ngedumpin community gitu kan. Nah ini menjadi masalah. Nah setelah menjadi masalah ini, mereka cari solusinya lagi, gimana caranya bisa launching meme coin tanpa bisa di-snipe ini gitu kan. Nah baru lahirlah ini meta baru, which is ya waktu udah Trump, habis udah Melania, dan semuanya ke belakang ini yang sekarang extracting value gila-gilaan, itu semua lahirnya di Meteora. Meteora itu bikin satu teknologi yang beda lah, istilahnya dia launchpad yang beda, bukan pakai pump-fund, tetap masih bisa di-snipe, tapi udah beda snipe-nya udah beda sama sniper retail. Dulu itu sniper retail, sekarang itu wah udah lebih gila lagi. Nah inilah kebongkar si Hayden, si Kelshare, dan itu gila-gilaan value yang mereka bisa ekstrak gitu. Nah ini juga yang kenapa menurut gue sentimen di Solana dan di Trenches dan orang-orang meme coin, orang-orang AI, semualah kena satu ekosistem on-chain Solana itu kehit gila-gilaan. Karena menurut gue memang orang-orang yang udah biasa trenching, yang udah ngedigen di Solana ini kena semua. Literally kena semua. Likuiditasnya besar sekali, dan itu semua orang kena gitu, yang istilahnya orang-orang yang udah dapetin duit atau yang taruh duit dari setahun ke belakang ini main nyimpen segala macam, itu kena semua. Mereka punya gain pasti udah round trip semua gitu. Dan jadi memang jadinya kayak sentimennya buruk sekali di dalam Solana saat ini gitu. Itu yang gue lihat sih, moralnya low sekali. So Kevin gimana? Ya, actually aku enjoying kalian aja sih ya. Kevin nggak terlalu ini ya. Sorry. Enggak. Gimana kok? Terakhir. Tambahin. Terakhir, gue mau kasih lihat statistiknya Solana. Ini mungkin sedikit opium dari gue. Ini benar ya? Di file lama kan? Benar. Oke. Ini di file lama kita bisa ngeliat TVL, bisa ngeliat volumenya dan ngeliat stable coins-nya. Ini yang menarik menurut gue, stable coins.
So kalau kita ngelihat ini, of course yang bar chart yang di bawah ini itu volume ya. So kita ngeliatnya, Yes. ini kan on average ini udah tinggi sekali, lebih tinggi dari Ethereum selama ya panjang lah, dari 2024 ini naik terus nih. Ini udah lumayan tinggi nih pas di November waktu zaman-zaman Trump inaugurasi itu udah all time high lagi. Nah bayangin nih, ini satu handle yang gila gini itu pas Trump, right? Ya itu tanggal 18 Januari kelahiran Right, Donald Trump so tuh punya token. betul 1, 2, 3, 4 ini nggak tahu berapa kali lipat ya. Dari 4 Wow. billion jadi 35 billion, so that's 7 times volume waktu zaman itu di Trump, right? Gila banget. Dan ini korelasinya sama stablecoin yang biru muda. Yang biru muda ini stablecoin, begitu si Trump datang, boom, stablecoin langsung melonjak 2x lebih gitu. Jadi ada fresh inflow of liquidity gitu di zaman-zaman si Trump itu. Tapi beberapa hari setelah Trump kan ada Melania. Ini jadi kalau kita ngomongin kan bahasa kita ya, Melania ini memang kebalikannya gitu dari si Trump efeknya. Ini yang di orang-orang pada muak, orang-orang pada benci, dan Trump jadi kapitulasi, semuanya jadi kapitulasi gitu kan, dan udah downhill from there dari Melania. Tapi walaupun volume udah balik lagi ke level-level bahkan di bawah sebelumnya gitu ya, stablecoins-nya masih actually staying around. Stablecoins-nya masih ada gitu di ekosistemnya. Dan nggak terlalu banyak yang cabut gitu. Masih di atas 30 billion. Which is sebelum Trump itu masih di 15 billion. So masih 2 kali lipat gitu sebenarnya si stablecoins yang ada di dalamnya. Kalau TVL turun, of course ya ini karena value token di dalamnya turun ya. Jo, stablecoinnya 2 kali lipat di satu wallet semua, Jo. Walletnya Hener, Heiser, enggak bercanda ya, tapi most likely kan di 100 juta itu satu wallet kan. Benar juga, iya mungkin aja. Di satu wallet itu lu ngumpul sekarang di sana, didiemin aja nggak dia apain. Ya, gimana dong? Gue juga ada satu data nih, ini data bagus juga sih. Ya kalau Jono kan kasih good news kan, gue kasih the other side juga ya. The other side of the same coin gitu. Sama masih dari DeFi lama, ini DEX volume by chain ya. Perhatiin deh. Ini yang Trump kan, lihat Solana 27 billion ya, ini mah angkanya tinggi banget lah ya. Ini volume transaksi DEX ya di chain Solana gitu ya, Binance Smart Chain. Nah sebelum ada Libra, lihat Solana di 4 sampai 3,5 billion. 3,5, 4 gitu kan. Nah, perhatiin deh setelah Libra sekarang Solana di berapa? 2,3 billion, turun hampir setengahnya. Sekarang di berapa? 2,3 kan. Dan Binance Smart Chain naik. Nah, gue nggak tahu, nanti gue mau nanya sama Jono naiknya kenapa, tapi gue tahan dulu ya. Kenapa naiknya? Gue share satu lagi nih, ini menarik nih. Ini cerita menarik sih. Ini jadi kan setelah ramai itu, setelah si Hayden diwawancara, nggak lama itu Milei juga diwawancara guys, gitu. Presiden Argentinanya sekarang giliran dia sembunyi tangan gitu kan, nyumpet gitu kan, cari kambing hitam nih, dengerin ya wawancara dia ya. Waduh, ini seru nih. Share wawancara si Milei. Wah, episode kali ini seru banget sih kok. Sangat eye opener ya buat beginner di kripto nih. Nih. Si vos vas al casino y perdés plata, digo, ¿cuál es el reclamo? Si vos sabías que, digamos, tenía esas características. Es decir, entonces es muy interesante que aquellos que participaron en ello, no solo que lo hicieron voluntariamente, es un problema entre privados, porque acá el Estado no juega ningún rol, digo que eso quede claro, y además lo hicieron voluntariamente. ¿Y está bien el presidente lo promocione eso? Yo no lo promocioné, yo lo que hice, lo difundí. Bueno, no. Itu tadi teman-teman ya, itu bahasa Spanyol gitu ya. Terus juga kan, tapi ada terjemahannya, moga-moga bisa baca terjemahannya, maka gue gedein.
Tapi yang Ya. lucu dia bilang gini, ini kan diwawancarain sama apa wartawan besarnya. Terus menurut lu oke seorang presiden promosiin koin itu? Dia bilang, gua nggak promosiin, gua Gua cuma cuma nyebarin. share. Tapi Iya, kalian iya, tahu iya, nggak iya. tweetnya si Mile apa? Dia tuh tweetnya bilang ya ini waktunya kebangkitan Argentina, apa UKM semuanya. Terus habis itu dia taruh kontrak Oh. address-nya si Libra, man. Itu share, gue nggak ngerti ya. Tapi intinya kalau politisi itu mau ngeles nih, lu lihat deh masterclass mau ngeles nih dari Mile. Gitu. Meskipun menurut gue sih ngelesnya ya jelek aja ya. Ya susah mau ngeles gimana kalau udah begini kan. Iya udah ketahuan. Iya makanya. Nah, kalau Jonas atau Kevin pernah nanya gue nggak sih kalau nggak salah off air atau pas on air ya, gue lupa ya. Tapi kan gue berapa kali podcast sebelum Trio Kwek Kwek ada yang nanya gue kan, kalau nggak 2-3 kali ada orang nanya gue, lu main meme nggak gitu? Pernah nanya nggak Jono ke gue? Pernah. Oh Jono yang nanya ya. Terus gue bilang kan, gue nggak ngerasa ada edge di sana bro. Gue nggak main itu kan, gue nggak sentuh gitu. Gue cuma sentuh big caps. Nah, kenapa? Ya karena ini gitu. Karena gue punya feeling yang kuat kalau pemain meme coin tuh hanya dikendalikan oleh sebagian kecil orang. An elite circle. Gue pernah bilang ini kalau nggak salah di podcast yang sebelum-sebelumnya. Nah feeling gue akhirnya ketahuan gitu kan. Terbukti gara-gara si Heiser kepepet gitu maksudnya. Ke Hayden kepepet gitu. Ya mau gimana gitu. Anyway so sebelum lanjut ke yang topik Jono berikutnya, gue mau nanya kenapa sih BSC naik bro? Lo tau nggak? I think katalis utamanya si Kizzy waktu itu yang brokoli tau gak? Iya. Sependapat. Dia waktu itu ada janjiin bakal ngasih tahu nama dan juga foto dari anjing peliharaan basically ngahin kalau dia lagi ngasih tahu kayak dia ngasih kayak community sana launch meme coin anjing gua gitu kan. Karena dia tahu lah, dia persis he knew what he was doing. Kenapa? I think memang dia lagi fokus untuk balikin money flow ke BSC sih. Dia lagi jurus-jurusnya dia lah. So karena market baca itu kalau wah nih si CZ udah mau bangkitin nih. CZ mau bangkitin BSC nih. Of course. Terus Solana lagi begini kan. I think itu momen yang tepat lah untuk dia nge-pounce. Lahirlah banyak meme coin dan liquidity memang nge-flow lah basically ke BSC. Karena yang dilihat dari orang-orang ya ini opportunity gitu kan. Kalau memang benar si CZ bakal banyak promote hal-hal di BSC, liquidity bakal masuk kayak kita masuklah ke sana gitu. Jadi ya kayak ya ada flywheel-nya lah lagi jalan gitu. Tapi sebenarnya yang brokoli launch itu it was really bad lah. Exactly kan. Nah maksud gue, menurut lu ini bakal lengket gak pindah ke BSC? Masih ada orang-orang yang percaya kalau BSC bakal dibangkitin dan bakal bangkit gitu ya. Ada narasi itulah yang berkeliaran gitu. Kayaknya next BSC nih gitu. So who knows? Bisa banget. I think kalau dia gencarin marketing budgetnya apa-apalah. Kalau dia ada pampannya dia yang lebih bagus. Who knows what he has in store gitu. Tapi ya. Lu sendiri gimana bro? Kan lu di trenches lu banyak mulai aktif di BSC gak? Belum. To be honest lagi activity trenchingnya sangat-sangat rendah karena ya moral lagi turun juga ya. Belum kebaca. Kenapa ya? Gue udah tanya lu nggak beli Libra kan? Jadi bukan karena Libra kan? Bukan. Ini nggak ada volume di Solana. Oh, oke. I mean market memang sepi kan. Sepi banget lah. Boring lah sekarang gitu. Untuk BSC juga gue belum terlalu, ada lah beberapa ya agent segala macam launch kayak ada masuk radar, cuman belum niat nge-bridge segala macam ke BSC. Kalau ngomong sepi ya bro ya, gue tuh I suspect this two things. Jadi ada dua golongan atau community besar yang kena hit mungkin dalam 2 bulan 3 bulan terakhir. Community pertama yang kena hit itu normies, artinya retail. Hitnya dari mana? Dari meme coin mega cycle. Jadi itu golongannya Popcat, Made, Modeng itu semuanya pas lagi hot-hotnya itu
banyak kena hit. Hit artinya maksudnya beli di pucuk ya. Sekarang lagi suffer loss antara udah cut loss atau megang barang. Itu pertama. Jadi hit di sana. Nah, pas saat itu ada satu golongan lagi, golongan yang jauh lebih kecil tapi jauh lebih lebih berpengaruh dan jago, merasa sangat jago, yaitu golongan trenches atau golongan yang bisa dibilang ada hubungan sama ya mereka udah merasain sukses lah. Itu masih oke, masih surviving, antara mereka dapat tip atau emang jago ya, atau ya a mix of that lah. Itu masih somehow doing okay, masih PNL masih plus kan, masih good. Itu golongan grup ini yang banyak untung lumayan di Trump. Jadi pas Trump naik itu banyak yang dapat untung, karena tebakan gue yang dapat untung nih golongan yang udah lumayan jago-jago ini, grup ini kan. Nah tapi di Libra, grup jago ini, grup circle kecil ini juga kena hit bro. Tebakan gue ini, yang kena hit di Libra tuh yang grup ini, yang lumayan jago-jago ini, yang cepat masuknya, yang udah dapat ngerasain cuan gede di Trump, akhirnya masukin portfolio lebih banyak lagi atau lumayan all in lagi di Libra. Nah ini yang kena hit. Nah guys, ada contoh ya, ada satu pemain yang lumayan jago yang suka ngedampin orang, namanya Dave Portnoy. Ya, dia lumayan public figure. Dia sebelumnya dia baru masuk kripto, suka nge-shield coin, udah dinaik di atas terus dia jualin. Pokoknya dia cuan gede deh. Dia kena hit man di Libra. Dia beli berapa di Libra? Beli 5 juta US dollar. Nah, lu bayangin meme coin dia beli 5 juta US dollar. Tapi untuk kasus Dave Portnoy, uangnya dibalikin sama Hayden man. Karena dia dekat sama Hayden, grupnya Hayden tuh ada rencana mungkin mau kerja sama dia buat promosiin si Libra kan. Nah jadi dia ada komunikasi terus dibalikin dari uang pribadinya si Hayden. Tapi lu bayangin kalau si Portnoy aja yang ada orang dalam yang lumayan yang suka ngedambit orang aja kena, ya golongan itu maksud gue ya kena. Iya. Gitu golongan trenches yang jago. Makanya begitu keluar Libra gue langsung tanya sama lu kan, Jo lu beli nggak? Gue takut lu beli gitu. Untungnya lu aman kan? Enggak. Gitu. Trump aja nggak beli masalah Libra beli. Go on, go Jo. Ya, terus. Enggak sih, I think Kevin, do you have anything on this? What's next maksud gue kan, so what's next gitu. Apakah trennya meme ini udah bye-bye atau apa gitu? Oke. Ini pertanyaan gue buat kalian. Loh. Tapi lu nggak nanya tadi, jadi gue yang nanya sekarang. Ya udah. Kan lu bilang udah tadi. Pertanyaan gue, I think giliran Kevin yang pasti. Ya. Gue mau lihat TA-nya Fit. Ini Solana gue ngelihatnya kayak, aduh ini chart agak jelek nih gitu kayak. Aduh. Oke. Gimana nih, chartnya jelek apa bagus atau gimana nih Vin? Terus apa ya, is it over, is the Solana party over, is it the end gitu ya? Is it the end? The end sih enggak, gue jawab jelas enggak di end. Iya. So sebenarnya Solana sendiri ya, ini kalau dari price action wise ya, artinya kita zoom out dulu deh ya teman-teman sekalian. Sebenarnya ada satu yang biasanya saya suka perhatikan ya buat beberapa altcoins atau ya apapun lah kriptonya gitu. By the time kita ngelihat dia take over kayak all time high for the first time, itu biasanya akan menjadi satu kondisi yang sangat wajar sekali untuk si market itu having a nice retracement. Dan pada case-nya Solana itu secara trend actually kita bisa bilang actually masih positif ya. Kita lihat ada trend line di situ. Ini bisa di-connect gitu. I mean if we connect between the lows and the previous lows ya, I mean it is still doing well gitu ya, masih ada di atas. If you add let's say ini moon phases ya. Apaan tuh Vin? Moon phase ya. Let's say if you add exponential moving average ya, which is ini biasanya nunjukin kayak tren secara
dynamic gitu ya, support dynamicnya. Solana tuh punya satu habit yang saya suka dari dulu. One of the habit adalah if dia dalam keadaan trending, dia tuh benar-benar respect dengan exponential moving average periode 21. So, dari sini kalau kita perhatiin, ini having a very very nice rally sampai akhirnya dia mulai breakdown dari EMA itu pada sekitaran 7 Januari 2024. Oke, dia drop gitu kan. Dia having a correction and bla bla bla. Lalu kalau kita lihat di sini kembali dia take over dan di sini drop di bawahnya. Jadi every time Solana bergerak di bawah si exponential moving average itu, umumnya kita ngelihat dia mengalami koreksi dan sifatnya bisa major gitu ya. Jadi kalau case ini every time kita ngelihat dia main di bawah ya kita punya ya big correction gitu, massive correction 35%, di sini ada 25%, di sini ada 32% dan so on ya. Nah, sekarang kondisinya gimana gitu? Mungkin kalau kita lihat secara keseluruhan banget technical basis ya kita bisa anggap ini adalah part of the correction, bisa dalam berupa ABC corrective wave. Ini ada satu kalau kita bilang satu teori yang biasa kita pakai yaitu Elliott wave. Dia memberitahu every time kita ngelihat market itu ada pergerakan impulse itu biasanya disambut dengan koreksi dan koreksi bisa dalam 3 wave correction. Nah, sebetulnya one of my biggest concern untuk si Solana adalah kalau mengacu pada Elliott wave tersebut, ini harusnya sudah bergerak dalam 5 wave major. Oke. Nah, kendalanya cuma satu. Ini small banget gitu loh. Ya, kalau kita lihat secara price action dia breakout dari previous high, dia cuma create smaller high point aja. Artinya nunjukin kalau this time buyers buat Solana itu udah fade away, artinya udah mulai berkurang momentumnya gitu. Namun argumen yang kita bisa tambahkan adalah what if ini baru satu. So if dia ini baru satu, ini 2, 3, 4, dan 5, ini buat yang nggak paham ya teman-teman sekalian ya. Intinya kita ngejelasin di sini menggunakan teori Elliott wave lah. Oke, please wait a moment. Let's smaller this ya. Dan memang kalau misalkan untuk kita berbicara wave 5 pun, karena secara teorinya sendiri ya pergerakan impulsif itu selalu ditandai dengan 5 wave pergerakan impulsif. Jadi anggapannya bisa jadi memang ini adalah satu tahap yang kita sebut dengan istilah bull trap. Oke, dalam Elliott wave ataupun dalam rata-rata pergerakan ya, biasanya kalau misalkan kondisi dia baru first rally, second wave itu selalu diiringi dengan sentimen yang buruk, sentimen yang negatif yang membuat seakan-akan okay, this is the end gitu. But then ternyata ya it's just a small correction, it's just a small retracement before the next rally. So kalau kita lihat dari sini, I believe ini personal ya, ini masih dalam tahap yang wajar untuk next wave. Bayangin dengan kondisi yang sekarang, dengan sentimen yang ada, I don't think this is the end gitu. But sometimes market, ya let's say whales gitu ya, before mereka membangkitkan kembali sentimen untuk menjadi dalam keadaan positif, they want to buy something atau aset in a cheaper price. Dan cheaper price itu always comes with ya ini kondisi-kondisi seperti ini gitu. Biasanya aku bilang istilahnya dengan liquidity sweep. Jadi ketika all eyes on this support, so everyone thinks bahwa okay, this is the support, price will hold, and then after dia breakdown, after dia support becomes resistance, now most of retail I think ya lebih ke sellers gitu kan. They will sell gitu dengan melihat kondisi tersebut. Dan ketika ada sellers, good newsnya adalah whales now have the order untuk mereka bisa buyback. Itu sih pandanganku gitu. Jadi sometimes ya bull trap atau condition kayak gini memang dibutuhkan juga untuk si whales ini ngumpulin order ya, dalam artian ya kalau misalkan secara I think ya kalau misalkan kita ngelihat kayak tadi dari datanya Ko Sylvester juga dari data yang ditunjukin Ko Jonathan, walaupun ya kita ngelihat ada perlambatan dari sisi on-chain dan lain sebagainya, as long dia bisa stable, as long marketnya masih ada, ya, I think bisa bounce back sih. Karena overall ini momentumnya belum habis gitu. Kita bisa lihat bahwa ya, despite of the fake out,
ini juga bisa jadi fake out gitu. But we need Solana untuk claim area SNR itu at least ya paling lama minggu depan. Before kita ngelihat dia benar-benar bisa recovery total gitu. Karena kalau misalkan saya bawa comparisonnya dengan price action dari Bitcoin itu fine. Ya, I mean if we take a look on Bitcoin, dia consolidate gitu. Meanwhile, Solana break dari consolidationnya dan dia turun. So ini secara momentum udah berkurang gitu, sehingga kalau misalkan mau dikembalikan momentumnya sehingga tetap ada FOMO buyers, ya dia harus bring back Solana back di atas $178, which is kalau buat saya dari sisi retail, I will wait for that confirmation first before I buy back di Solana. Itu kalau saya gitu ya. Nah, itu sih kalau dari kacamata teknikalnya gitu kira-kira. At what point lu bisa confirm kalau this is over, bro? Kalau dia breakdown di bawah berapa? Sebenarnya ini hard partnya ya. Kita balikin lagi dong. Baru saya pikir udahan nih ya. Ini hard partnya ya. Sebenarnya gini, kalau kita ngelihat dari situasi ini, technical toh ya. Patokan saya ini kok. You can see the price having a higher low, and then dia create higher high. Nah pertanyaan saya, kalau menurut kalian nih, Ko Jonathan atau Ko Sylvester, or all the viewers, do you think this is a good higher high? Atau it's just a fake out gitu? Yeah, this is really bad. Yeah, looks really bad kan. Jadi kayak boom breakout, okay, everybody thinks, okay, new all time high and blah blah blah, let's buy now, ternyata di fake out gitu kan. So buat saya, ini bukan valid high. Jadi kalau saya boleh tambahin, ya this is in my opinion ya, this is our trading range actually. Ini, our trading range currently. So kalau saya pakai Fibonacci pun, ya technically ya kayak gini gitu ya. Between $155 dan $296. This is our trading range. Ya, despite of the fake out, tetap itu jadi range. Namun, secara body break, ini nggak terlalu valid. Jadi saya nggak anggap itu higher high, which means this is not the higher low. Kalau ini adalah higher low-nya dan dia break kayak gini, oke, artinya kita created lower low. Tapi karena saya nggak anggap itu valid, ya saya anggap low point terakhir yang paling important adalah range ini gitu. So if this one breaks ya, impulsively, dan kalian lihat kondisinya seperti ini gitu, naiknya korektif, nah itu udah harus waspada. Tapi kalau misalkan enggak, I believe ya that range could hold gitu ya. Makanya saya bilang tadi, saya butuh Solana cover area ini as soon as possible gitu. Kalau misalkan dia nggak bisa cover area itu, it means there's no more buyers gitu kan. Kalau misalkan kamu datang ke store, udah kasih sale 70% but still no one buying, ya what do you think gitu kan. Artinya memang nggak laku barangnya gitu kan. So ya at that point, ya Anda harus lebih aware aja sih, harus lebih hati-hati. Itu sih menurut pandanganku kok. Dan ini confluence ya by the way, dengan previous low point. So it is gonna be very very important level sih kalau menurutku untuk diperhatiin. Ya. Berarti $155 ya. 155 ya. Iya. Dia harus respect that 155. Gimana nih kok? Target belum mati nih. Gue butuh hopium. Last question. Pasti last question. Kasih kita hopium. Gue pribadi ya, pertama soal BNB ya, gue nggak ngelihat tren BNB tuh lengket pertama. Oke. Karena ya maksudnya BNB udah ada dari dulu, cuman gara-gara Sisi ngepost brokoli gitu, gambar anjing, ya gue nggak ngelihat orang tuh bisa lengket ke sana semua gitu. Itu pertama. Terus berarti kemana? Gue tetap lihat masih asik, kalaupun pada nanti main lagi gitu ya, masih asik main di Solana. Gue tetap lihat itu. Karena kalau dilihat dari ekosistemnya, emang udah jauh sekarang. Dengan adanya Meteora sama Jupiter, itu Solana tuh udah jauh lebih asik mainnya dibanding main di BNB. Lu coba main di BNB, Pancake Swap, ya gitu-gitu aja gitu loh, maksudnya so old school gitu maksudnya, tampilannya UI UX-nya. Nah, itu pertama ya. Jadi dari segi chain menurut gue Solana masih oke, gue pribadi lihat itu. Kalau dari, nah tapi sekarang problemnya ini liquidity-nya kan lagi seret nih. Yang tadi gue bilang yang normis sama yang jago pun akhirnya
jatuh juga kan. Sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga gitu maksudnya. So sad gitu maksudnya, sedih gue jujur ya. Ya anyway, tapi di satu sisinya Jo, hopiumnya nih ya. Kalau tadi kan negatif ya. Hopiumnya tuh S&P sama Nasdaq tuh all time high. Lagi nembus all time high. Artinya apa? Artinya khusus Solana tuh coin VC. Artinya banyak yang pegang supply besar tuh VC. Dan berita FAT-nya kan atau berita jeleknya tuh mulai per 1 Maret ini akan banyak unlock kan. Unlock besar kan. Tapi yang unlock siapa? VC kan. Nah, good newsnya itu S&P sama Nasdaq tuh lagi all time high. Artinya apa? Lagi nggak fear di market itu. Jadi VC yang gue yakin ada hubungan sama stock market juga belum tentu pengen ngedump koinnya sendiri atau butuh ngedump koinnya sendiri. Itu good newsnya. Jadi gue nggak terlalu yakin besar narasinya unlock nih bakal bikin harga Solana turun karena VC kayak no other time for tomorrow jualin koin gitu ya. Gue nggak lihat ke sana gitu. Solana tuh paling jago gitu. Di saat lu pikir dia turun gitu ya, entah kenapa dia naik gitu. Emang paling hebat gitu. Gue maksudnya duitnya kuat lah gitu maksudnya. Gue lihat nggak ngebet banget jualan VC-nya gitu maksudnya. Itu sih, itu hopiumnya di sana ya. Tapi ya a chart is a chart ya. Chartnya sekarang ya kalau gue lihat kan udah turun dari trendline utamanya, dari channel utamanya udah turun. Dia be watchful aja, mindful aja. Itu kalau broader market, I mean nggak cuma Solana doang kan yang crying sekarang. Bitcoin which is masih oke dong. Kalau sangat hubungan kan sama ini. Nah tapi balik lagi kalau gue percaya altcoin tuh sekarang udah tergantung per koinnya aja, koin per koin gitu. Jadi gue still believe sama narasi buyback token, buyback coin, gue masih percaya itu. Tapi kalau yang narasi-narasi yang lain, ya gue nggak ngelihat there's a mood atau a liquidity to gamble untuk masukin uang ke arah sana gitu untuk sekarang. Gitu sih kalau gue lihat ya. Oke. Tapi ya Jo ya, lu perhatiin deh gerakan koinnya sekarang tuh. Somehow gue lihat tuh kebanyakan koin yang pegang tuh yang kecil-kecil ya setidaknya udah lumayan flush out, udah lumayan jualan. Jadi beberapa koin tuh udah dibawa-bawa gitu. Yang jualan juga udah bisa bilang hampir nggak ada. Jadi sekarang yang jalan tuh ya bot aja, botnya aja. Gitu naik turun gitu aja gitu. Market making botnya aja yang gue lihat yang kemungkinan yang lagi jalan gitu. Ya itu sih hopiumnya. Vin, Wait. gimana Vin? Oh gitu. Agree dengan Ko Sylvester sih dengan Nasdaq dan S&P 500 yang udah new all time high. Ini kan juga karena relief ya, kalau aku bilang ya, faktor dari ya kembali lagi masih dengan sentimen yang sama kalau dari segi makro yaitu Trump. Dan kabar baiknya kan masalah Russia and Ukraine yang kelihatannya ada indikasi bisa damai gitu karena Trump yang ngebalikin yang mau kawinin mereka lagi gitu kan ya. So I think personally ngelihat kondisi sentimen geopolitik yang sudah mulai menyurut, kemudian tarif juga yang terbukti hanya sekedar jadi tools buat Donald Trump, US equity bounce back, new all time high. I think ya buat crypto market will be lagging like usual. Coba deh kalau teman-teman perhatiin, nggak usah jauh-jauh, 2024, Maret sampai September, what happened with Bitcoin at that time? Consolidate, cenderung turun, ya kan? Maret sampai September. Sampai akhirnya biggest catalyst-nya adalah November. Donald Trump menang, boom, market rally sangat signifikan. Nah, kalau kita lihat habitnya, S&P 500, Nasdaq compare dengan Bitcoin, ternyata ada kecenderungan bahwa market crypto itu always lagging. Jadi yang kita butuh sekarang justru kalau memang US equity-nya rally, I think
itu udah satu bentuk opium gitu. I mean, everyone still ya believe in risk on asset instead of risk of asset. Itu udah cukup menurutku gitu loh. Cuman ya it's just a matter of time, dan one of the big thing yang aku percaya adalah I don't think Bitcoin akan memasuki bear market anytime soon karena we don't see any fake out di atas. Kalau misalkan kita kembali lagi ke historinya Bitcoin ya, before kita masuk ke bear market, selalu ada kondisi di mana Bitcoin make a strong rally dulu, bener-bener top, and then big dump, baru biasanya masuk bear market. So for now, as long Bitcoin still okay, ya altcoins juga mungkin ya, untuk altcoins kita ngelihat bisa rally ya, akan membutuhkan kerja kerasnya Bitcoin dulu at the beginning of the stage gitu, and then ya mungkin nanti ya ya ditunggu tanggal mainnya. I see. So Kalau intinya lu gimana, Jo? Kalau lu Aduh. gimana? nah, Kita juga butuh intinya sih- opium, Jo. tapi intinya sih Kevin berarti kan dia bilang Bitcoin will lead dulu, berarti kan I think sebelum alt bisa gerak gitu ya. Opiumnya kalau dari gue so far gue masih super yakin kalau it's not over, tapi yang bikin gue agak gimana gitu ya, ragu, karena menurut gue ini I think bakal lama, mungkin lebih lama dari yang kita pikirin bosannya gitu. Dan Yes. retail benar-benar bakal di flush, retail bakal capek banget gitu, kayak kok nggak bisa ngapa-ngapain, mereka akan coba untuk catching knives atau beli in terms of berharap gitu cepat naik, cepat ngepump, dapat fast gain, ternyata bear trap, bull trap, Iya, bear trap, iya. bull trap gitu, kayak I think something ini- like that lah. Ini time-based capitulation sih kok secara nggak langsung ya. Maksudnya orang dibuat exhausted dengan kondisinya gitu. Dan kita berasa gitu kayak kripto udah mulai kayak ya. Biasanya setiap bangun tidur ngeliatin exchange, sekarang bangun tidur ngeliatin Instagram. Betul, nggak perlu dilihatin, nggak ada yang bisa dilihat Iya. gitu kan. So retail is gonna get exhausted gitu. Jadi ya buat teman-teman, opiumnya apa? Usually di momen-momen kayak gini justru itu setup yang paling bagus untuk kita bisa dapetin yang kita mau semua, which is profit gitu. I think ini momen-momen di mana kita bisa belajar due diligence, setup, ngeliatin price action, dari price action biasa ada hint-hint kalau naratif mana yang mungkin akan kuat. So I think a lot of opportunity in the market. Dan yang gue mikir sekarang itu adalah kemana nih gitu selanjutnya kan. Tesis gue masih kemana ya agent. Tapi kalau ngeliatin price action ya, maksudnya to be fair ya kita harus reevaluate gitu. Is it really Yes. true gonna be AI agent gitu kan? Apakah ini setup yang baik atau enggak gitu? Kalau bener iya, ya we need to place bets lah gitu. Waktu market yang benar-benar lagi fearful, lagi benar-benar low volatility, low volume, justru itu biasa waktu-waktu yang tepat untuk bisa masukin kalau kita percaya itu bakal ada rally selanjutnya gitu sih. So ya teman-teman, I think it's probably gonna be tough buat teman-teman semua, bahkan sekarang juga udah tough, tapi ya kita akan terus mencari alpha and never stop clicking, I guess. But yeah, anyway, mau any last comments from you two? Udah sejam nih. All good, I think all good ya. Ya udah cukup dengan apa yang dibagikan hari ini. Menurutku seru banget sih tadi yang di-share sama Ko Sylvester. Harusnya Ko Sylvester sih yang kasih any last comment nih. Ini Kevin nih kayak Leo Messi nih. Keren lah. Paling jago ngopernya tuh gue paling kayak Leo Messi gitu, paling jago. I'm good. Oke. So paling terakhir pertanyaan buat kalian yang nonton sampai habis 1 jam ini. Nggak tahu kalian kenapa bisa nonton 1 jam. But drop your takers. Gue pengen tahu kalian lagi watch kalian apa, kalian lagi suka narasi apa, dan prediksi kalian gimana? Apakah kita akan pump besok, pump bulan depan, 2 bulan lagi, it's over? Let me know your thoughts about the market today.
We would love to hear from you guys. So anyway, sekian untuk episode hari ini. Thank you so much guys udah bareng-bareng sama kita cari-cari alpha. Okay? So Thank see you guys you. on the next episode. Yeah, Bye. bye guys.